Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku A Call to Stand Apart, halaman 26 paragraf yang kedua. Di sana dikatakan Allah berbicara kepada kita melalui alam dan apa yang dinyatakan, melalui pemeliharaannya dan oleh pengaruh rohnya. Dikatakan di sana Allah berbicara kepada kita melalui alam. Beberapa renungan kita yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana kita bisa mempelajari kemuliaan Tuhan melalui alam. Melalui pohon-pohonan, melalui hutan. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Hari ini kita akan belajar lagi dari alam. Karena dikatakan di dalam kutipan kita, Allah berbicara kepada kita melalui alam. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan melihat pelajaran yang berharga dari sebuah tumbuhan. Apakah teman-teman tahu bahwa di dalam tanah itu sebenarnya banyak sekali mikroorganisme? Ya, seperti bakteri, seperti jamur, nematot, dan lain-lain. Dan Tuhan menciptakan bakteri mikroorganisme ini, semuanya ini, itu ada maksud dan tujuan tertentu. Dan salah satu maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya dia menolong tumbuhan supaya dia bisa hidup. Bagaimana prosesnya? Singkatnya seperti ini. Jadi di tumbuhan itu kita tahu di pelajaran mungkin SD ya sudah diajari atau SMP. Kita tahu bahwa ada proses yang namanya proses fotosintesis, ya kan? Kita bisa bayangkan sebuah daun nih, ada tumbuhan, ada daunnya. Nah, ketika sinar matahari itu sampai kepada daun, akan terjadi proses fotosintesis di sana. Nah, hasil dari fotosintesis ini adalah berupa gula. Bisa kita bilang hasilnya ini kayak makanan ya. Nah, dalam bahasa soil biologisnya, makanan yang dihasilkan dari fotosintesis ini namanya exudates. Nah, jadi kembali ke proses tadi, sinar matahari ke daun, dan di daun itu ada proses fotosintesis yang menghasilkan makanan. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa di daun itu kayak dapur lah, dia masak-masak di sana. Dan dia menghasilkan exudates, atau makanan dan makanan ini ditransfer dari daun melalui batang ke akar-akar. Dan di akar-akar sudah ada mikroorganisme yang lapar di sana, yang menunggu. Salah satunya adalah mycorrhiza fungi, yaitu jamur, dan juga di akar itu juga ada bakteri, salah satu bakterinya adalah Nitrobacter. Nah, jadi exudates ini adalah makanan mereka. Kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah dapat makan, apa yang dilakukan oleh bakteri dan jamur tadi, mereka membantu tanaman ini untuk mencari mineral, mencari air di dalam tanah. Nah, jadi ada yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi kerjasama. Tanamannya kasih makan bakteri dan jamur di dalam tanah. Jamur dan bakteri di dalam tanah membantu tumbuhan untuk makan juga, untuk hidup. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Dari sini kan kita bisa belajar dari peristiwa tumbuhan ini, peristiwa alam ini. Kita bisa belajar bahwa memang di dunia ini kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Untuk menghasilkan sesuatu, kita selalu bekerja sama. Ya, seperti proses fotosintesis tadi ya kan. Kita bisa melihat bagaimana kerjasama antara tumbuhan dan juga mikroorganisme yang ada di bawah tanah, yang ada di akar tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah kerjasama yang mereka lakukan untuk menghasilkan bunga mungkin, keindahan, untuk menghasilkan buah, seperti itu.
Nah, dari sini kita belajar bahwa memang di dalam kehidupan kita juga, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Selalu ada yang namanya kerjasama, termasuk dalam keselamatan kita. Tuhan melalui ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mau selamat, kita juga harus kerjasama. Kerjasama dengan Tuhan. Karena nggak mungkin teman-teman kalau kita hanya duduk diam, ya, kita hanya misalnya tidak melakukan apa-apa untuk mau selamat, ya kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga, bukan? Maka dari itu, kita perlu kerjasama. Kita perlu melakukan sesuatu supaya kita bisa masuk surga. Dan kerjasama itu adalah salah satunya kita harus kerjasama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita, Tuhan menyediakan firman bagi kita, Tuhan menyediakan petunjuk bagi kita. Yang kita lakukan adalah kerjasama dengan Tuhan, yaitu dengan menuruti firman-Nya, ya kan? Dengan mematuhi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dari alam kita bisa belajar bagaimana kerjasama ini salah satu pelajaran yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya di dalam buku Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita bahwa melalui alam kita bisa belajar akan kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa untuk selamat, kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.